Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadila Aura Ramadhani dengan NIM 2233111034 dari kelas reguler C 2023 dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Medan. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lasana Syaragan MPD yang telah memberikan tugas ini pada mata kuliah kurikulum dan buku teks. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, mulai dari kurikulum yang pertama yaitu kurikulum tahun 1947 hingga kurikulum yang sekarang yaitu kurikulum merdeka. Baiklah, langsung saja mari kita simak videonya. Nah, jadi teman-teman, sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia itu telah mengalami beberapa perubahan yang mencerminkan perubahan sosial dan perubahan politik negara. Kemudian, mengapa sih kurikulum itu harus diubah dan diperbaharui gitu ya? Nah, jadi kurikulum di Indonesia itu harus diubah dan diperbaharui karena yang pertama itu agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Kemudian yang kedua, agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, agar dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat itu agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Dan yang terakhir itu agar dapat menyongsong perubahan global seperti itu. Kemudian faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi perubahan dari kurikulum gitu ya. Nah, jadi ada pun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan kurikulum. Yang pertama, karena perkembangan iptek atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, karena kebutuhan dunia kerja. Yang ketiga, karena tuntutan global dan standar internasional. Yang keempat, karena konsultasi dan partisipasi stakeholder. Dan yang terakhir itu karena adanya evaluasi dan penelitian pendidikan. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa fase penting dalam sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Dimulai dari kurikulum yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau dikenal dengan kurikulum rencana pelajaran. Nah, jadi kurikulum ini tuh dibuat tepat setelah 2 tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan. Kemudian penamaan kurikulum ini itu awalnya masih menggunakan istilah Belanda yaitu Leerplan. Karena pada masa itu Indonesia itu masih berada dalam pergolakan akibat agresi militer Belanda beserta dengan sekutunya. Kemudian saat menciptakan kurikulum ini, pemerintah itu mencoba rancangan sistem pembelajaran untuk para pelajar di masa revolusi yang menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain yang ada di muka bumi ini. Sehingga kurikulum ini tuh belum berfokus pada pendidikan pikiran, melainkan masih berfokus pada pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Kemudian selanjutnya ada kurikulum 1952 atau dikenal dengan kurikulum rencana pelajaran terurai. Nah, jadi pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap kurikulum 1947 di tahun 1952. Nah, jadi kurikulum 1952 ini tuh mengatur pembahasan topik tiap mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat itu harus berkaitan gitu. Nah, jadi dalam kurikulum ini tuh berlaku ketentuan satu orang tenaga pendidik atau satu guru itu hanya bisa mengajar satu mata pelajaran saja. Kemudian selanjutnya ada kurikulum 1964 atau dikenal dengan kurikulum rencana pendidikan. Nah, jadi konsep pembelajaran dalam kurikulum 1964 ini itu berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Nah, jadi adapun konsep-konsep pembelajaran di dalam kurikulum ini itu lebih dikenal dengan sebutan Pancawardhana. Nah, jadi penerapan kurikulum tahun 1964 ini itu proses pembelajarannya dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Kemudian kurikulum 1964 ini tuh bertujuan untuk menanamkan pengetahuan akademik dari jenjang sekolah dasar atau SD. Nah, selain itu juga pemerintah di kurikulum ini menetapkan hari Sabtu itu sebagai hari bagi siswa untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat dengan bakatnya. Kemudian selanjutnya yang keempat ada kurikulum 1968, di mana kurikulum 1968 ini itu memiliki ciri materi dari jenjang pendidikan rendah itu memiliki korelasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Kemudian tujuan utama pada kurikulum ini itu untuk membentuk manusia Pancasila yang sejati, kuat, sehat jasmani,
lalu mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kemudian pada kurikulum 1968 ini juga sistem pemilihan penjurusan itu dimulai pada kelas 2 SMU atau kelas 11. Nah, selanjutnya ada kurikulum 1975. Nah, jadi kurikulum 1975 ini tuh mulai digunakan itu setelah program rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita pada tahap pertama di masa pemerintahan Orde Baru. Kemudian kurikulum ini juga menekankan pendidikan itu agar lebih efektif dan efisien. Kemudian kurikulum 1975 ini itu lebih merinci kepada metode, materi, dan tujuan pengajaran dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau dikenal dengan istilah PPSI. Nah, jadi sehingga memunculkan istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Namun, penerapan pada kurikulum ini tuh ramai dikritik karena guru pada kurikulum ini tuh menjadi lebih sibuk untuk menuliskan rincian tiap kegiatan pembelajaran. Nah, jadi ada beberapa mata pelajaran yang akhirnya mengalami perubahan nama, seperti mata pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat itu diubah menjadi ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kemudian mata pelajaran ilmu aljabar dan ilmu kur itu diubah menjadi matematika. Baik, kemudian kurikulum selanjutnya yang keenam yaitu kurikulum 1984, di mana di tahun 1984 ini terjadi lagi perubahan kurikulum di Indonesia karena kurikulum sebelumnya itu dianggap lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Nah, jadi dalam kurikulum 1984 ini ditambahkan juga mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau dikenal dengan singkatan PSPB. Nah, jadi kurikulum ini dikenal dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA, di mana guru itu menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum memberikan latihan kepada peserta didiknya. Kemudian selanjutnya ada kurikulum yang ketujuh yaitu kurikulum 1994. Nah, jadi kurikulum 1994 ini itu bersifat populis yang dimana memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kemudian kurikulum 1994 ini itu bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus itu dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ke-8 ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nah, kurikulum KBK ini atau kurikulum 2004. Nah, jadi setelah 10 tahun kurikulum 1994 berjalan, kurikulum ini itu digantikan oleh KBK di tahun 2004. Dengan berlakunya kurikulum 2004 atau KBK, sekolah diberi kuasa untuk menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum yang mulanya itu berbasis materi menjadi kompetensi. Nah, jadi itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah serta peserta didiknya. Kemudian kurikulum ini juga menekankan 3 unsur pokok kompetensi yang dimana seperti pemilihan kompetensi, indikator-indikator evaluasi dalam penentuan keberhasilan pencapaian, serta pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar atau guru. Selanjutnya dalam kurikulum 2004 ini juga pemerintah itu mengubah kembali nama SLTP itu menjadi itu menjadi SMP dan SMU itu menjadi SMA kembali. Seperti itu. Kemudian yang ke-9 ada kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan atau dikenal dengan singkatan KTSP. Nah, jadi kurikulum ini itu dimulai digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Nah, jadi meskipun kurikulum ini hampir mirip dengan KBK tahun 2004, nah, pemerintah itu hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar saja. Kemudian tenaga pengajar atau guru itu bisa mengembangkan silabus dan penilaian itu sesuai kondisi sekolah serta kebutuhan peserta didik di masing-masing daerah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kurikulum 2013.
atau dikenal dengan singkatan K13. Nah, jadi kurikulum 2013 atau K13 ini merupakan kurikulum yang diterapkan pemerintah itu menggantikan KTSP tahun 2006. Nah, jadi kurikulum ini itu menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Nah, adapun tujuan dari kurikulum 2013 atau K13 ini adalah untuk membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan di abad ke-21. Kemudian pada kurikulum 2013 ini memiliki 4 aspek penilaian, diantaranya yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Nah, selanjutnya yang ke-11, yang terakhir, kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang digunakan pada saat ini. Nah, jadi kurikulum merdeka ini diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari tahun 2022 itu sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran atau learning crisis yang cukup lama pada saat itu. Jadi selain itu kondisi ini diperarah akibat pandemi COVID-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian kurikulum merdeka ini juga berfokus untuk mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin, sehingga peserta didik itu memiliki waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi mereka. Nah, jadi akibatnya terjadilah pada kurikulum ini adaptasi besar-besaran oleh semua elemen dalam sistem pendidikan. Nah, jadi teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan singkat mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, mulai dari kurikulum yang pertama yaitu kurikulum 1947 hingga kurikulum yang sekarang yaitu kurikulum merdeka. Baik, sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.